Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 6670190066. Saya akan menjelaskan terkait penelitian yang relevan dengan akomodasi partai politik terhadap bacalek perempuan. Berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Yebi Mahasan Mairudin dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang menggambarkan bahwa secara historis kehadiran perempuan telah mendapatkan penolakan dari partai politik, khususnya di ranah politik. Kehadiran perempuan bagaikan pseudo akibat dari tuntutan akan kesetaraan gender, sehingga perempuan ini hanya dihadirkan tapi tidak dilibatkan atas jalannya politik itu sendiri. Hal ini menunjukkan akan ketidakseriusan partai politik sebagai aktor intermediari dalam mengajak perempuan untuk terlibat dalam politik. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Afifah, Prihatini, dan Wulandari, di mana ketidakseriusan partai politik tergambar dari perilaku asal comot partai untuk menjaring perempuan dalam upaya memenuhi regulasi 30% keterlibatan perempuan di partai politik. Hal ini selaras dengan penelitian Sila Lahi pada tahun 2019, yang mana sebagian besar perempuan merupakan teman, kerabat, bahkan keluarga dari kader laki-laki. Hal ini disebabkan akibat dari sulitnya mendapatkan perempuan yang mumpuni yang ingin terlibat di partai politik. Hal ini memperkuat bahwa pencalonan perempuan hanya sekedar untuk pemecah suara, pemenuh kuota, dan lain sebagainya. Selain perilaku asal comot, pada saat proses rekrutmen, kurangnya pelatihan atau pendidikan politik pun memperkuat ketidakseriusan dari partai politik untuk melibatkan perempuan. Hal ini dijelaskan dari hasil penelitian Rafni dan Suryanev yang menjelaskan bahwa pada pelatihan tersebut, jadi beliau melakukan riset bahwa yang hasilnya bahwa pembahasan pada saat proses pembekalan, pelatihan ataupun pendidikan politik itu pembahasannya sangat umum. Bahkan orang awam pun seharusnya tahu. Seyogianya perempuan yang merupakan pendatang baru bisa mendapatkan ilmu lebih, pembekalan yang jauh lebih luas ketimbang hanya sekedar pendefinisian apa itu pemilu, apa itu partai politik, apa itu dapil, dan lain sebagainya. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dalupe, banyak tuntutan patronase yang harus dipahami oleh kader perempuan sebagai bekal untuk berkontestasi di pemilu, sehingga kader perempuan memiliki pemahaman dasar, pemahaman apa yang harus dia persiapkan untuk berkontestasi. Alih-alih mendapat pembekalan, justru berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Tiati bahwa partai politik setelah memenuhi regulasi pemilu akan 30% keterlibatan perempuan yang asal comot tanpa proses kaderisasi bahkan pembekalan. Sebagian besar calon perempuan cenderung dilepas untuk berupaya sendiri bagaimana
mendapatkan suara pada saat pemilu. Banyaknya patologi, kuatnya patronase, klientelisme, bahkan praktik vote buying yang merajalela membuat perempuan membutuhkan lebih banyak dukungan dan modal, khususnya dukungan dari partai politik yang berperan penting dalam regenerasi pemerintahan. Namun, selain itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mike Elizabeth menghadirkan sebuah kedilematisan yang mana menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan itu bukan hanya peran dari partai politik, tapi juga adanya peran dari perempuan itu sendiri. Ditunjukkan dari fakta di lapangan di kota Surabaya bahwa partai politik telah mengupayakan segalanya sesuai tugas dan fungsinya untuk mengupayakan keterwakilan perempuan. Namun hal itu tidak serta-merta bisa meningkatkan tingkat keterpilihan perempuan dan mengakomodasi kepentingan perempuan di politik. Hal ini dikarenakan sebenarnya banyak perempuan yang berkualitas dan mumpuni untuk terlibat di partai politik untuk menjadi perwakilan dari perempuan dan sejenisnya. Namun rendahnya tingkat keinginan untuk terlibat dari partai politik itu pun besar, sehingga hal ini menjadi dilematis untuk partai politik, yang mana dari penerapan affirmative action mengharuskan partai politik untuk melibatkan perempuan agar kader laki-laki dapat ikut untuk ke pemilu. Sedangkan rendahnya keinginan perempuan untuk terlibat mengharuskan partai politik merekrut kader perempuan dari kerabat, teman, saudara, dari kader laki-laki. Sehingga hal itu menjadi dilematis tersendiri bagi partai politik, yang mana jika tidak mendapatkan kader perempuan untuk mengikuti pemilu, sehingga kuota laki-laki ini harus direlakan. Sedangkan banyak laki-laki yang memang berkualitas dan pantas untuk mengikuti pemilu. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.